kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi pertidaksamaan pecahan. Nah, ini part satunya yaitu pecahan antara pecahan linier dengan pecahan linier dan pecahan linier dengan pecahan berbentuk kuadrat ya. Kalau kemarin kalian sudah membahas atau kita sudah membahas tentang pertidaksamaan kuadrat ya. Nah, sekarang ada bentuk umum dan langkah penyelesaiannya. Nah, kalau bentuk umum pecahan sudah pasti berbentuk seperti ini ya, perperan biasanya kalau kita sebut. Nah, ada pembilang, ada pembilangnya, fungsi fx, penyebutnya itu fungsi gx. Nah, ini tanda pertidaksamaannya ya. Ada yang lebih besar sama dengan, ada yang lebih kecil sama dengan, ada yang lebih kecil saja atau lebih besar saja. Nah, di sini nilainya nggak selalu 0 ya, bisa konstanta atau nilai lebih dari 0 gitu ya. Ini berbentuk pecahan. Nah, kalau pecahan, syarat pembilangnya atau fungsi gx-nya yaitu tidak boleh sama dengan 0. Nah, adapun langkah penyelesaiannya di sini Ibu tuliskan yaitu untuk bantuan pengingat saja ya, kalau kalian lupa. Nah, langkah pertama itu menentukan akar-akar dari fx ya, dijadikan sama dengan 0 dan gx-nya sama dengan 0. Nah, di sini perhatikan kenapa gx-nya dijadikan sama dengan 0, Bu? Tadi kan gx-nya tidak sama dengan 0. Ya, nanti akar-akarnya tidak termasuk ke dalam atau si 0 ini tidak termasuk akar-akar dari fungsi gx tadi ya. Nah, yang langkah kedua yaitu menetapkan akar-akar pada garis bilangan, sama halnya kayak pertidaksamaan kuadrat yang kemarin kita bahas ya. Lalu yang ketiga menentukan tanda plus, min, dan 0 pada garis bilangan. Nah, maka si 0 ini nanti hanya akar dari fungsi fx saja ya, karena si gx-nya di sini syaratnya tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, yang terakhir yaitu menetapkan penyelesaian. Nah, sama kayak pertidaksamaan kuadrat kemarin. Kalau tandanya lebih besar, dia mengarah ke arah yang positif. Ya, kalau yang tandanya lebih kecil, mengarah yang ke negatif. Nah, coba kita langsung eksekusi ke bentuk soalnya ya. Misal di sini contoh soal saya akan ambil tentang yang pecahan linier dengan linier dulu ya. Pecahan linier dengan linier, artinya penyebut pembilangnya sama-sama linier ya. Misal contoh nomor 1 ada soal di sini 2x min 4 per x min 3 lebih besar sama dengan 0 ya. Kalian suruh menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan pecahan berikut ini. Nanti ingat langkah pertama kita ngapain? Kita tengok dulu. Langkah pertama yaitu menentukan akar-akarnya ya. Menentukan akar-akar dari fx sama dengan 0 dan gx-nya sama dengan 0. Kita tuliskan kembali di sini fx-nya itu 2x min 4 ya. Nah, 2x min 4 dijadikan sama dengan 0. Maka 2x-nya sama dengan, nah, min 4 pindah ruas jadi plus 4 ya. Maka si x-nya sama dengan 4 dibagikan dengan 2 atau x-nya sama dengan 2. Ya. Lalu si gx-nya x min 3. X min 3 sama dengan 0. Maka si x-nya sama dengan 3. Itu ya. Nah, langkah yang kedua yaitu menetapkan akar-akar pada garis bilangan. Nah, kita buat garis bilangan. Semoga kalian tidak lupa ya. Nah, kita buat misal seperti ini, lurus. Akarnya yang mana? Akarnya yang ini, 2 dan 3. 2 dan 3, kalau 2 pasti ada di sebelah kiri, 3-nya ada di sebelah kanannya gitu kan ya. Nah, sekarang kalian perhatikan ya, langkah selanjutnya yaitu yang ketiga tadi apa?
yaitu menentukan tanda plus, min, dan 0 pada garis bilangan. Nah, sekarang lihat plus, min, dan 0-nya ada di mana. Kita lihat. Yang pertama, kita harus lakukan uji coba. Uji cobanya, misalkan di sini ya. Uji cobanya gunakan X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0 ini paling gampang karena semua ya bilangan dikalikan 0 pasti hasilnya 0 ya. Kemana uji cobanya? Ke pecahan ini. 2X min 4 dibagi X min 3. Berapa sih? Nah, X yang di sini kita gantikan 0. 2 kali 0 kan 0. Jadi tinggal sisa min 4. 0 dikurang 4 min 4 gitu ya. Dibagi X ini kan jadi 0. 0 dikurang 3 jadi min 3. Nah, hasilnya lihat min bagi min, kamu lihat tandanya aja di sini. Ya, nggak usah lihat angkanya deh gitu ya. Min bagi min plus ya. Berarti lihat si 0 ini ada di sebelah mana? 2 dan 3. Itu ada di sebelah kiri 2 di sini kan. Nah, maka karena si 0 di sebelah kiri angka 2, nah di sini tanda plus, nah lalu min, lalu plus lagi. Ya, sekarang 0-nya, 0 itu maksudnya gini, tadi kan si fx kita jadikan sama dengan 0, sedangkan syarat si gx-nya, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini ada tanda sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah, maka si 2 ini termasuk 0-nya termasuk ke dalam batasan. Sedangkan si 3 ini 0-nya tidak boleh. Karena tadi syaratnya gx-nya tidak sama dengan 0. Gitu ya. Maka si 3 ini batasnya tidak diberi garis tebal. Tidak dilingkari tebal, dia hanya seperti ini. Tuh, garis saja misalnya ya. Nah, paham? Nah, selanjutnya tinggal menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, kita tengok lagi yang keempat. Himpunan penyelesaiannya yaitu kita kan punya tadi lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan mengarah ke tanda plus dan nolnya. Ya, jadi kalau si lebih besar tandanya plus, plusnya di sini ya. Nah, tuh. Nah, nolnya mana? Nolnya yang ini ya. Kalau yang ini cukup uji coba saja, gak usah dihiraukan lagi. Kamu tetap perhatikan yang ini. Maka himpunan penyelesaiannya, si nilai x-nya kalau ke kiri kan lebih kecil ya. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Lebih kecil sama dengan 2. Kenapa diberi tanda sama dengan? Tadi, karena di sini kan kita punya soalnya lebih besar sama dengan, sehingga si 2-nya diberi garis tebal, dan angka 0 ini termasuk ke dalam himpunannya. Gitu ya. Atau X-nya, kalau dia di sebelah kanan, berarti lebih besar dari 3. Kenapa yang 3-nya nggak diberi tanda sama dengan? Ingat, karena si 3 ini faktor dari penyebutnya. Si penyebut tidak boleh sama dengan 0, maka di sini tidak diberikan tanda sama dengan. Gitu ya. Nah, ini himpunan penyelesaian dari soal yang pertama. Sekarang kita coba soal yang kedua ya. Misal soal yang kedua ada 1 min X dibagi X min 4 lebih besar dari 0. Ya. Tadi langkah pertama kita memfaktorkan semuanya dijadikan sama dengan 0 ya. Yang atas 1 min X sama dengan 0. Nah, maka paling enak nih, ini pindah ruas saja ya. Jadi 1 sama dengan min, pindah ruas jadi plus. Atau kan 1 sama dengan X, atau saya mau balik Bu, tulisannya jadi X sama dengan 1, boleh. Ya. Nah, lalu yang penyebutnya sekarang X min 4 sama dengan 0. Nah, berarti yang min ini pindah ruas ya. Jadi X-nya sama dengan pindah ruas jadi plus.
X-nya sama dengan 4. Gitu ya. Lalu buatkan garis bilangan. Nah, angkanya mana? 1 dan 4. Berarti yang di sebelah kiri ada angka 1, yang sebelah kanan ada angka 4. Gitu ya. Oke, sekarang kita uji coba. Uji coba ke X sama dengan 0. X sama dengan 0, maka uji cobanya ke 1 min X, X min 4. Nah, X-nya ganti 0 ya. 1 dikurang 0, 1. Positif kan? Dibagi 0 dikurang min 4, min 4. Kalian lihat tandanya. Di sini positif. Plus bagi min, hasilnya min. Ya. Maka minnya di sebelah mana garis bilangan? Nah, ini kan X-nya sama dengan 0. Berarti 0 ada di sebelah kiri angka 1 kan? Maka di sini min plus min. Nah, sekarang 0-nya sebelah mana? Bu, ini soalnya tidak ada tanda sama dengan. Nah, maka tidak ada batasan yang dilingkari tebal seperti soal nomor 1 tadi ya. Nah, tapi kita tentukan posisi 0-nya termasuk mana. Ingat, si X sama dengan 4 ini kan punya GX. Tadi GX-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, maka 0-nya ada di angka 1. Ya, di garis bilangan angka 1. Yang 4, 0-nya tidak termasuk ke dalam himpunannya, gitu ya, paham? Nah, sekarang kita tinggal menentukan HP-nya. Lebih besar mengarah ke siapa? Ke positif. Nah, ke sini, ini dia himpunannya. Himpunannya ada di antara angka 1 dan 4, maka si X-nya ada di tengah-tengah antara 1 dan 4. Ya, maka X-nya harus lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 4. Itu dia himpunan penyelesaiannya. Ya. Nah, saya punya soal nomor 3 seperti ini. 2x min 1 dibagi x min 4 lebih besar sama dengan 1. Kalau tadi kan di sini belakangnya 0 terus ya, sekarang saya ganti dengan angka 1. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, si angka 1 ini kita pindahkan dulu atau kumpulkan ke ruas sebelah kiri. Gitu ya. Jadi nanti kamu penulisannya seperti ini. 2x min 1 dibagi x min 4. Di sini kan dia positif. Karena kita mau pindahkan ruas, jadi dia berubah negatif 1. Lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sekarang yang si min 1 ini kalikan atau samakan dengan penyebutnya. Penyebutnya kan yang ruas pertama yaitu x min 4. Nah, maka di sini tuliskan 2x min 1 dibagi x min 4. Dikurang 1 ini kalikan dengan x min 4. Jadi x min 4 gitu kan? Dibagi x min 4. Artinya x min 4 bagi x min 4 kan nilainya 1. Gitu ya, kayak halnya dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1 gitu loh ya. Menyamakan penyebutnya. Lebih besar dari sama dengan 0. Nah, penyebutnya sudah sama x min 4. Enaknya kita kumpulin aja semuanya ya. Jadi bisa dituliskan 2x min 1 dikurang x. Nah, dikurang x. Nah, ingat di sini ada min kali min. Jadi plus ya. Plus 4 dibagi x min 4. Nah, plusnya tadi berasal dari min kali min. Yang ini loh. Nah, takutnya kalian keliru. Nah, gitu ya. Oke. Lebih besar sama dengan 0 ya. Kita kumpulkan atau kita hitung x dengan x. 2x dikurang x tinggal x. Di sini kan koefisiennya 1 ya. 2 dikurang 1 ya 1. Jadi tetap x atau 1x. Min 1 ditambah 4 jadi plus 3 ya. Dibagi x min 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini yang jadi atau yang harus kita selesaikan ya. Sama kayak hal nomor 1 tadi. Langkah pertama kita jadikan sama dengan 0 ya.
Jadi X plus 3 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan plus pindah ruas jadi min 3. Gitu ya. Nah, lalu si X min 4. X min 4 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan min pindah ruas jadi plus. Jadi X sama dengan 4. Ya. Lalu langkah selanjutnya kita buat garis bilangan. Siapa dulu yang sebelah kiri antara min 3 dengan min 4? Yaitu ada min 3. Lalu 4-nya di sebelah kanan. Nah, lihat. Kalian fokus ke soal. Soalnya tanda pertidaksamaannya menggunakan sama dengan. Ya, maka si nolnya ada di angka min 3. Nah, ini kasih tebal, lingkaran tebal. Kalau ini tidak usah ditebalkan. Begitu saja ya. Karena si penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0, maka posisi nolnya ada di atas angka min 3. Sekarang plus minusnya, uji coba. Nah, uji coba X sama dengan 0 ke yang ini aja, X plus 3 dibagi X min 4 ya. X-nya 0, 0 ditambah 3 ya plus 3 dibagi 0 dikurang 4 ya min 4. Di sini kan tandanya plus. Plus bagi min hasilnya min. Gitu ya. Maka minnya sebelah mana? Kan kita tadi uji cobanya X sama dengan 0. 0 itu ada di mana letaknya? Di sebelah min 3 atau sebelah 4? Sebelah min 3 kan? Nah, maka di sini tandanya min. Lalu otomatis plus dan otomatis juga min. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal menentukan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya, lihat soalnya lebih besar sama dengan. Kalau lebih besar mengarah ke tanda yang positif. Nah, maka ini dia himpunannya. Ya. Sehingga bisa kita tuliskan himpunannya. X-nya berarti ada di tengah-tengah antara min 3 dengan 4. Lalu tandanya seperti apa? Lihat, si min 3-nya ini dilingkari tebal. Maka dia harus beri tanda sama dengan. Nah, sedangkan si 4-nya tadi tidak ditebalkan. Ya, jadi jawabannya X-nya yaitu lebih besar dari min 3 dan lebih kecil dari 4. Itu himpunan penyelesaian. Ya, kita lanjut ke bentuk pecahan linear dengan kuadrat ya. Artinya nanti salah satunya antara pembilang atau penyebutnya ada yang berbentuk kuadrat. Misal di sini saya berikan contoh X kuadrat min X min 6 dibagi dengan X plus 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, maka ini yang jadi penyebutnya berbentuk kuadrat, sedangkan yang pembilangnya yaitu linear. Ya. Nah, seperti apa? Langkahnya sih sama pengerjaannya, cuma kalian mesti hati-hati dalam bentuk pemfaktorannya yang fx sama dengan 0-nya ya. Nah, kita lihat yuk. Mulai X pangkat 2 min X min 6 sama dengan 0. Nah, ini difaktorkan. Masih ingat kan cara pemfaktoran yang dipertidaksamaan kuadrat? Kalian cari faktornya dari X kuadrat itu, maka X dengan X kan? Nah, kalian kemarin seperti ini kan? Nah, 6 itu hasil perkalian berapa? 2 dengan 3 kan? Atau 1 kali 6. Kalau 1 dengan 6, lihat di sini koefisiennya 1. 1 dengan 6 tidak menghasilkan angka 1. Tapi kalau kalian pilih 2 dengan 3, 2 dengan 3 itu bisa menghasilkan angka 1 karena 3 diambil 2 yaitu 1. Nah, di sini tandanya min. Kalau min itu berasal dari plus kali min, ya. Plus kali min. Nah, maka yang besarnya harus min, yang kecilnya harus plus. Gitu ya, paham? Nah, sehingga faktornya diperoleh X plus 2 sama dengan 0 dan X min 3 sama dengan 0. Ya. Kalau X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya yaitu min 2 karena dia positif, pindah ruas jadi negatif.
Dan yang satu laginya X min 3 sama dengan 0, maka akarnya min, pindah ruas jadi plus. X sama dengan 3. Nah, ini yang jadi akar-akarnya. X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Nah, itu baru yang bagian atasnya, fx-nya. Sekarang yang bawahnya. Yang bagian bawahnya yaitu X plus 1. Kita jadikan sama dengan 0. Maka si X-nya plus 1 pindah ruas jadi min 1. Ya. Oke, sekarang langkah selanjutnya ngapain? Nah, kalau kalian bingung, ini yang jadi akar-akarnya. Ya. Sekarang ada 3 angka yang jadi akar-akarnya. Kita buatkan yuk garis bilangannya. Nah, maka si garis bilangan ini ada 3 angka juga. Antara min 1, min 2, dengan 3. Siapa dulu yang dituliskan? Yuk, maka dituliskan dulu min 1, lalu ada min 2, lalu garis bilangan kan, lalu ada 3. Ya, seperti itu. Min 1, min 2, 3. Kalian jangan sampai salah mengurutkan angka-angkanya. Nah, lalu kalian uji coba. Lihat dulu sebelumnya. Di soalnya ada tanda sama dengan. Tanda sama dengan berarti nilai nolnya yang ada di atas angkanya itu, nilai nolnya hanya ada di min 2 dengan 3. Kenapa min 1 tidak dituliskan? Karena Gx-nya, ingat tadi, karena Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Maka si nolnya ada di atas min 2 dengan 3. Ya. Nah, lalu beri tebal seperti ini karena dia ada tanda sama dengan. Kalau di sini tidak ada tanda sama dengan, jangan diberi tebal. Ya. Lalu uji coba. Uji cobanya kemana? Ke sini. Tinggal pakai 0 ya. Di sini 0. Uji coba kayak tadi. Nah, uji coba X sama dengan 0. Yuk kita mulai. X pangkat 2 berarti 0 pangkat 2. Dikurang 0 dikurang 6. Berarti tinggal min 6. Dibagi 0 ditambah 1. Tinggal plus 1. Kalian lihat lihat tandanya. Min dibagi plus hasilnya min. Kalau X sama dengan 0 di garis bilangan, angkanya ada di mana? Ya, itu ada di antara, kebalik ya ini. Min 2 dulu baru 1. Nah, Masya Allah. Maaf ya, keliru. Nah, boleh. Pasti kalian yang nonton video sudah ngedumel duluan. Nah, pintar. Di sini. Tadi, maka si min 2-nya di sini beri tebal. Si 3-nya beri tebal. Di sini ada 0. Sini ada 0. Ya. Sekarang X sama dengan 0. 0 di garis bilangan ada di antara min 1 dengan 3. Ya kan, di sini ada 0. Maka di sini min. Kalian gak usah bingung-bingung, selang-seling aja ya. Ini batasnya, ingat. Batas-batasnya. Min plus min. Di sini maka plus. Gitu ya. Nah, sekarang himpunannya. Lihat. Soalnya lebih besar sama dengan. Kalau lebih besar kita ambil yang tandanya plus. Plus di sini kan. Nah, tuh. Lalu satu lagi. Tuh, yang ini. Nah, ini yang jadi himpunannya. Maka nanti himpunannya ada 2 dia. Ya. Nah, yang pertama, lihat X-nya ada di antara min 2 dan min 1. Ya. Kalau min 2-nya diberi tanda tebal, maka lebih besar sama dengan. Sedangkan min 1-nya tidak diberi tanda tebal, maka lebih kecil dari min 1. Ya, atau X ini. Nah, ada satu lagi. Nah, atau di sini X-nya. Nah, kalau ke kanan berarti tandanya lebih besar dari 3. 3-nya beri tanda sama dengan.
karena tadi kita tebalkan si angka 3-nya. Jadi X-nya lebih besar sama dengan 3. Nah, ini himpunan penyelesaian linear kuadrat. Ya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.